Ini pasar keuangan kita dan juga pasar saham kita ini seperti apa sih? Apalagi mungkin kalau dilihat ya saham-saham di sektor mana saja yang saat ini overweight dan juga sektor mana yang underweight. Jadi kita lihat di luar sentimen negatif, foreign outflow segala macam, sebenarnya balik lagi kalau kita investasi kan harus lihat fundamental. Fundamentalnya apa sih yang terganggu di kita gitu. Perbankan harusnya kita lihat sih profitability-nya sih masih bagus ya. Liquidity perbankan kita juga masih LDR mungkin masih di kisaran 90%. Harusnya masih ada room buat growth buat perbankan Indonesia. Valuasi apalagi setelah koreksi lumayan signifikan ini, valuasi kita tuh mungkin udah 3 standar deviasi di bawah minnya. Jadi itu level yang harusnya menarik buat investor mulai lagi invest di pasar saham di Indonesia. Bank-bank besar seperti BRI, Mandiri itu kalau kita hitung dividen yieldnya mungkin 7-8%. Jadi kalau invest sekarang ya mungkin ada selain mungkin ada opportunity buat harganya naik, juga kita dapat dividen yang lumayan signifikan gitu. Jadi hal-hal itu mungkin yang harus dilihat juga oleh investor, mencermati ini. Kalau kita masih yakin bahwa Indonesia di luar sentimen negatif ini masih akan baik-baik saja, bisa growing dengan economic growth bisa naik, dan juga ya pasti kalau economic growth secara keseluruhan naik, pasti corporate company-company yang ada di IHSG juga pasti akan tumbuh juga dengan sehat gitu. Jadi hal-hal itu menurut kita yang harus. Baik, Anda sendiri melihat artinya pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak menuju ke arah yang positif di tahun ini atau seperti apa? Karena kan kalau kita ada proyeksi juga yang menyatakan bahwa justru di tahun 2025 ini kemungkinan akan terpangkas. Ini menurut Bank Indonesia ya. Bagaimana tanggapan Anda? Balik lagi ke tadi eksekusi dari program-program pemerintah yang sekarang. Kebijakan yang menstimulasi growth harusnya harus tetap dilakukan, seperti program makan siang gratis dan banyak hal-hal yang udah kebijakan di awal tahun yang udah diumumkan oleh pemerintah. Terus pengalihan anggaran tadi, ada anggaran yang di-cut dan dipindahkan ke ke yang lain, itu juga harus benar-benar dieksekusi dengan baik gitu. Karena kalau cuma ngangkat anggaran tapi dipindahkan ke hal-hal yang nggak produktif kan harusnya itu malah negatif gitu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan sekarang, gimana caranya eksekusi dari tadi rencana-rencana buat menggenjot growth di Indonesia ini bisa terlaksana gitu. Kalau enggak ya orang kan tadinya pada saat pada saat kampanye atau pada saat awal memerintah kan ada janji-janji yang dilakukan. Iya. Investor pasti ngeliatin itu dan ada janji-janji kampanye. Kampanye dan juga ya setelah kampanye kan juga banyak Pak Prabowo juga mau apa. Nah hal itu yang harus dijaga sehingga investor nggak jadi kecewa dengan janji-janji tadi. Oke, Pak, melihat program-program prioritas yang ada di pemerintahan baru ini ya, sebetulnya program prioritas mana yang artinya akan memberikan dampak yang cukup positif kepada emiten-emiten atau sektor-sektor tertentu ya di IHSG kita secara bobot nih. Misalnya kita sebut saja program perumahan nih, rumah gratis ini akan memberikan dorongan yang cukup baik tidak ke saham-saham di sektor? Baik lagi kalau dieksekusi dengan baik itu kan lumayan besar sebenarnya. Kalau 3 juta rumah bisa terlaksana, itu pasti akan impactnya ke emiten semen, bahan baku lah, ya, rumah dan juga properti yang lain. Tapi kalau kita ketemu sama banyak pihak lah, banyak yang sebenarnya pesimis ini bisa terlaksana apa enggak, soal funding dan lain-lain. Hal itu yang harus dilihatin juga, karena detail-detail itu yang harusnya
di take care sama government sehingga ya itu eksklusifnya jalan, dan kalau emang itu bisa jalan pasti impact-nya akan positif buat ekonomi secara keseluruhan. Baik, lalu kita lihat juga pemerintah ini kan baru saja mendirikan Bullion Bank ya. Ini menarik ini ya. Anda melihat terkait dengan pendirian dari Bullion Bank ini terhadap produsen emas di tahun 2025 menurut Bahana TCW Investment Management ini seperti apa nih? Apakah ini juga akan menarik mungkin ke emiten-emitennya? Karena kalau kita lihat permintaan emas sih terus merangkak naik, harganya juga terus merangkak naik begitu. Jadi seiring meningkatnya permintaan, harganya naik juga begitu, bahkan menyentuh level 2.900 di tahun 2025 akhir. Bahkan Goldman Sachs menyatakan bahwa akan menyentuh level 3.000 US dollar per troy ounce. Ada lagi yang menyatakan bahwa tidak perlu menunggu sampai dengan akhir 2025, mungkin di pertengahan 2025 bisa saja lewat begitu dari 3.000 US dollar per troy ounce. Bagaimana Anda melihat keterkaitan ini dengan pendirian Bullion Bank? Jadi memang ini Bullion Bank ini baru ya, diresmikan kemarin ya Pak Prabowo, dan udah ditunjuk ada 2 institusi yang udah menjadi Bullion Banks, Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian. Impact-nya yang pasti ke 2 institusinya bagus, apalagi buat Bank Syariah BSI ya, karena itu kan jadi source of funding dari BSI juga. Karena di Bullion Banks ini kita bisa kayak menabung emas lah, nabung emas sampai kan ada funding bertambah di BSI. Nah, impact ke produsen emas menurut kita sih nanti lanjutannya adalah OJK juga lagi nyiapin ETF emas. ETF emas itu ya kita bisa trading, bisa beli emas tapi bukan fisiknya. Nah itu kan perlu nanti fisiknya akan ada mungkin di Bullion Bank sini. Nah hal-hal ini yang menurut kita yang akan jadi positif ke produsen emas adalah tradingnya emas nih bisa lebih volumenya bisa lebih besar tanpa harus ada menukar fisiknya gitu. Nah, tapi kan tetap harus ada underlying-nya. Nah, buat underlying-nya kan pasti belinya dari produsen emas. Jadi menurut saya itu melihatnya angle-nya dari sana. Kita tunggulah mungkin harusnya akhir tahun ini udah akan bisa diluncurkan ETF emas oleh OJK dan BEI.